bahwa semua target audiens itu adalah publisher, maka dia harus menjadi human gitu. Bisa dikritik, dia jujur gitu ya. Saya lulus dari Visipol Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studi S2 saya di IPMI, dan pada intinya di dalam 15 tahun perjalanan karir saya menggeluti berbagai hal yang fokusnya pada komunikasi. Dan baik itu untuk brand maupun untuk organisasi maupun komunikasi dalam keluarga. Nah, saya memulai berkarir memang di awal adalah sebagai praktisi di dunia periklanan, kemudian berlanjut komunikasi untuk manajemen. Nah, dalam 15 tahun berkarya sebagai praktisi, saya meyakini bahwa kualitas SDM itu adalah kunci, terutama dalam proses komunikasi. Dan untuk itu setelah saya puas banget mendalami komunikasi di bidang pemasaran dan pemasarannya juga berskala internasional, saya menangani brand-brand yang besar-besar seperti Coca-Cola, kemudian Citibank, you name it lah ya, 15 tahun gitu loh gitu. Jadi hampir semua brand-brand besar, semua brand-brand Unilever, P&G, semua saya sudah menangani dengan berbagai macam tantangannya ya di masing-masing brand. Kemudian saya banting setir ke dunia pendidikan dan manajemen, khususnya transformasi di bidang digitalisasi gitu. Dalam perkembangannya saya banyak mendampingi UMKM Indonesia untuk bisa paham dan kemudian bisa menjalankan pemasaran atau komunikasi dari brand-brand mereka sendiri gitu. Jadi pada intinya masih berkutat di bidang komunikasi, masih berkutat di bidang pemasaran, tapi sekarang lebih banyak ke pendampingan untuk UKM. Tren periklanan saat ini sih sangat berat ya buat marketers gitu ya. Jadi betul Pak, kata Pak Yuswo Hadi itu ada 3 pukulan berat gitu ya, mulai dari digitalisasi, ada pandemi, ada milenial. Aduh, itu kalau saya bilang itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi sangat menantang. Dan satu lagi karena kekuatan digitalisasi, maka tidak bisa dipungkiri ada mekanisme atau ada bisnis model baru gitu. Yang ini sangat mempengaruhi bagaimana cara brand itu mengkomunikasikan brandnya. Salah satunya model bisnis baru adalah sharing ekonomi, di mana terjadi sebuah posisi antara brand, kemudian target audience maupun pemilik brand itu besar bersama-sama gitu. Itu tidak akan mungkin terjadi pada 10 atau 15 tahun yang lalu. Sebagai contoh misalnya tidak terpikirkan gitu ya 10 atau 15 tahun yang lalu bagi semua marketer bahwa ada sebuah perusahaan transportasi tapi sama sekali tidak memiliki armada. Itu hanya muncul di era sekarang ya, adanya Gojek. Saya harus menyebutkan brand karena ini spektakuler di dunia pemasaran gitu. Kemudian ada chain hotel, jadi perusahaan hospitality seluruh dunia tanpa punya kamar sama sekali gitu. Jadi Airbnb gitu ya. Nah, jadi itu adalah sebuah bentuk sharing ekonomi yang membuat para
pemilik brand itu tercengang-cengang gitu ya, dan harus sangat agile gitu, harus sangat tangkas gitu menghadapi semua perubahan dari bisnis model saat ini. Ini menarik sekali ya kita membahas bahwa di 10 tahun yang lalu mungkin kolaborasi ada gitu ya, tapi berbeda dengan yang sekarang gitu, bahwa kolaborasi yang sekarang ini harus ada cuannya gitu. Cuannya itu bukan hanya dipegang oleh brand gitu, tapi ketiga pihak tersebut dapat cuan gitu ya, besar bersama-sama. Nah, jadi tantangannya apa? Tantangannya dari kacamata brand nih. Tantangannya dari kacamata brand, mereka tuh harus tadi, kalau Mas Yuswo Hadi bilang harus agile, kemudian mereka harus menjadi human gitu. Apa sih menjadi human? Salah satunya adalah mereka siap untuk berubah dengan cepat gitu ya. Mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu brand itu sakral gitu. Nggak bisa disentuh, kemudian bicaranya hanya otoritatif, gayanya otoritatif, kemudian hanya satu arah gitu ya, karena channel komunikasinya zaman itu cuma TV mungkin gitu. Tapi sekarang karena channel komunikasinya sudah banyak, dan satu lagi tantangannya bahwa semua target audiens itu adalah publisher, maka dia harus menjadi human gitu, bisa dikritik, dia jujur gitu ya. Jadi sebagai seorang brand, bagi brand itu dia nggak bisa asal bicara kecap nomor 1, karena tadi para publisher ini bisa melakukan background check. Betul nggak dia layak menyebutkan kecap nomor 1? Bukan berarti kecap nomor 1 itu adalah cara komunikasi yang salah, bukan. Masih relevan sekarang, tapi tantangannya harus siap untuk dicek gitu. Betul, waktu kita ngobrol kemarin ya sama Pak Yuswo Hadi di acara webinar juga kami sampaikan untuk supaya customer ini loyal dengan kita, salah satunya harus punya brand story gitu. Harus punya brand story, kemudian harus terlibat di dalam brand story tersebut gitu ya. Strateginya mungkin supaya inline ya Mbak dengan apa yang sudah saya webinarkan dengan Pak Yuswo Hadi, bahwa di sana Pak Yuswo Hadi menyampaikan bahwa menurut saya itu tepat sekali, salah satu membuat brand ini tetap hidup, kemudian dia bisa mempertahankan target audiensnya itu, kalau menurut Pak Yuswo ada 3, yaitu menjadi brand story, kemudian brand itu menjadi brand storyteller, sehingga ujungnya bisa menciptakan brand tribes. Kalau zaman dulu mungkin komunitas, tapi kalau zaman dulu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, dia hanya berfungsi sebagai komunitas, kemana-mana bersama-sama, kemana-mana seru-seruan gitu ya. Tapi sekarang brand tribes itu adalah pengembangan dari komunitas yang ujungnya mereka ikut share. Jadi ujungnya mereka memiliki peran untuk menjadi perpanjangan tangan dari brand tersebut untuk menceritakan mengenai story dari brand tersebut gitu. Jadi rumit menjadi marketer di zaman sekarang. Nah, salah satu dampak yang berat dari sharing ekonomi, dari digitalisasi gitu ya, ketika media sosial sudah sangat luar biasa, betul adalah kemampuan brand itu untuk menanggapi reaksi dari netizen, reaksi dari dunia digital ini, penduduk rakyatnya ini ya. Jadi kita belum menemukan rumus yang tepat bagaimana sebuah brand itu bisa viral gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak menyangka sebuah cerita yang sangat sederhana tiba-tiba bisa viral begitu hebatnya. Nah, viral juga ada 2 macam, ada viral yang positif dan viral yang negatif. Nah, ketika pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada viral yang negatif terhadap brand tersebut gitu. Nah,
kembali lagi saya pada konsep bahwa brand itu harus menjadi human. Brand tersebut harus jujur gitu. Brand tersebut harus humble ya, tidak bisa arogan gitu. Jadi brand tersebut harus transparan. Jadi yang pertama dia harus being a human gitu. Kemudian dia harus jujur gitu. Yang ketiga dia harus transparan. Jadi ketika brand tersebut masih melakukan identifikasi, maka sampaikan kepada audiens bahwa sedang dilakukan identifikasi. Jangan terlalu lama karena namanya juga sosial media ya, hitungannya itu detik gitu. Jadi segera melakukan identifikasi, kemudian jujurlah apa adanya, yang pasti harus mengedepankan hal-hal yang baik pada humanity gitu ya. Jadi ketika ada pelecehan, ketika ada ketidakadilan, nah brand harus berani untuk menunjukkan sikap gitu. Dan sikapnya harus didasari pada sikap kemanusiaan. Menarik bahwa brand itu harus being a human dan kemanusiaan dikedepankan adalah sebagai contoh yang terjadi di retail chain ketika kasirnya dipaksa dibalik faktanya seolah-olah kasirnya yang salah. Nah, maka brand tersebut atau perusahaan tersebut berdiri di atas keadilan dan kemanusiaan. Kalau memang pembeli itu salah ya harus disalahkan. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi itu istilah pembeli adalah raja, tidak ada. Karena semua menjadi publisher gitu, semuanya setara. Jadi tidak ada pembeli kemudian di atas brand atau brand di atas pembeli, itu sudah tidak musim, sudah tidak relevan, sudah old school sekali gitu. Jadi bagi para pembelinya juga demikian. Ketika pembeli itu membeli sebuah produk kemudian dengan semena-mena dia menjelek-jelekan produk tersebut, itu juga tidak boleh terjadi karena dia akan dibully oleh masyarakat gitu. Karena di dalam media sosial ini menurut saya tetap saja kebenaran akan mencari jalannya gitu loh. Gitu sih.